Selamat siang. Saya berarti belum lapar. Yang saya hormati Ibu Maria Geong selaku Wakil Bupati pada periode 2015-2020 dan sekaligus calon Bupati periode 2020-2025. Yang saya hormati Pak Darius, Pak Vincent, Pak Robert, dan Ibu. Yang saya hormati pula Tua Gendang Tentang, Pak Holo Sanggen, Pak Holo Ngahumuhin. Bapak Ibu sekalian, rombongan Kesariatu Om Don Jahadir yang juga ambil bagian dalam siang hari ini di sini, Om Dorus, rombongan kami Pamela Buantong. Yang pertama tentu saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk bertemu di sini di Gendang Tentang ini. Saya kira Tuhan yang merencanakan pertemuan ini karena hari ini adalah hari Minggu, hari Tuhan. Tentu Tuhan berkenan untuk mempertemukan kita di sini dengan kami yang ada dari Labuan Bajo. Bapak Ibu sekalian, Pilkada 2020 ini getaran dan gongnya sudah dimulai, di mana pemerintah sudah menyiapkan seluruh aturan-aturan yang terkait dengan pilkada ini. Instrumen pilkada sudah disiapkan, maka diminta kepada seluruh pesertanya adalah partai-partai politik mempersiapkan kader-kader terbaiknya, orang-orang terbaiknya untuk diajukan dalam konteks pilkada 2020-2025 ini. PD Perjuangan dan beberapa partai koalisi sudah bersepakat untuk mengajukan satu calon yang selama ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode 2015-2020, yaitu Dr. Maria Geong. PD Perjuangan menentukan Ibu Maria Geong untuk menjadi calon Wakil Bupati periode 2020-2021-2025 melalui satu tahapan yang sangat matang digodok di tingkat partai. Jadi keputusan partai untuk menentukan Ibu Maria menjadi calon bupati itu tidak sekedar dibuat-buat atau tidak sekedar keputusan, tapi melalui sebuah kajian panjang. Pertama, pertimbangan-pertimbangan Ibu Maria adalah seorang birokrasi yang malang melintang, sudah berpengalaman 31 tahun menjadi birokrasi. Kedua, Ibu Maria selain dia birokrasi murni, dia juga menjadi wakil bupati selama 5 tahun yang sudah berjalan ini. Inilah pertimbangan partai untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan kader terbaiknya untuk diajukan sebagai calon bupati 2021-2025. Kita tahu kapasitas Ibu Maria sudah digambarkan oleh Pak Darius, oleh Pak Vincent, bahwa Ibu Maria ini bukan orang sembarangan. Ibu Maria ini adalah seorang doktor tamatan luar, S1-nya dalam negeri di Gajah Mada, S2 dan S3-nya di luar negeri di Australia. Beliau ini salah satu ahli epidemiologi yang menurut saya mungkin saja beliau ini orang langka di Indonesia karena dia seorang ahli. Mestinya level dari Ibu Maria tidak duduk di sini, dia duduknya di Jakarta. Karena mereka ini level konseptor, level pemikir. Dia tidak berada di sini. Tetapi karena Manggarai Barat memanggil beliau untuk mengabdikan dirinya di sini, untuk menumpahkan seluruh kekuatan-kekuatannya atau kemampuan yang dia miliki, makanya Ibu Maria siap mempersembahkan dirinya untuk maju sebagai calon wakil bupati pada periode kemarin. Saya kira kalau kita sepakat, inilah putri terbaik Dapil 2. Putri terbaik untuk Manggarai Barat dan putri terbaik untuk NTT. Kalau NTT setingkat provinsi saja percaya Ibu Maria, kenapa kita orang Dapil 2 tidak mempercayai beliau untuk menjadi pemimpin kita ke depan? Biasanya kalau seorang perempuan memimpin sebuah daerah atau menjadi pemimpin, dia akan menjalankan amanat yang dipercayakan kepada dia, akan menjalankannya dengan baik, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Kita ambil contoh beberapa pemimpin perempuan di Indonesia ini. Sangat baik mereka membawa daerahnya masing-masing sehingga daerahnya sejahtera. Dari Ibu Wali Kota Surabaya, beberapa bupati-bupati perempuan di Jawa, beberapa wali kota perempuan
Indonesia ini. Mereka menjalankan amanat rakyat sampai pada tuntas dan sampai pada masyarakatnya mengalami perubahan-perubahan. Saya sangat yakin secara pribadi kepada Ibu Maria dia akan lakukan, dia akan keluarkan seluruh kemampuannya kalau dia diberi kepercayaan untuk menjadi bupati. Tadi sudah digambarkan, ketika dia wakil bupati, dia belum bisa maksimal untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia belum maksimal untuk mengeluarkan seluruh kemampuan. Yang dia lakukan adalah sesuai dengan perintah undang-undang. Dia memberikan pertimbangan kepada bupati supaya bupati memutuskan sesuatu dengan baik. Makanya kita kalau diperkenankan pangolongan musim Amin Tendoso ini, percayakan Ibu Maria untuk menjadi bupati di kali ini, saya sangat yakin berhasil dengan baik. Lebih itu ide. Saya secara pribadi mungkin saya perkenalkan diri dulu. Aku Metera, tapi orang tua saya asli Pasar Tungu. Kami lahir besar di Terang, di Boleng. Saya anak lahir dari anak petani. Ini magaku petani. Tetapi masyarakat Kecamatan Boleng mempercayakan saya untuk menjadi letang tembak Larojau selama 4 periode ini. Mungkin modal inilah yang dilihat oleh Ibu Maria, bahwa kenapa saya dipercaya sekian kali, 4 kali untuk menjadi letang tembak dari mereka, sehingga mereka juga mengalami perubahan-perubahan. Selama ini Gompe Baili Teva Boleng kalek Sabah pakai Kaba dan Omai. Tapi kami rubah semua itu, rubah ke alat-alat pertanian. Melalui apa? Melalui aspirasi, melalui perjuangan-perjuangan yang saya lakukan di lembaga DPR sejak Manggarai Barat ini berdiri sampai detik ini. Itu tujuan letang tembak Larojau. Tetapi saya 4 periode ini, ruang gerak saya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi atau kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan Anda Magaku, hanya ruang geraknya di Dapil 1. Karena memang undang-undang yang mengatur seorang DPR hanya ruang geraknya melalui ruang dapil ini, Dapil 1. Tidak bisa lagi menjangkau ke Dapil 2, tidak bisa lompat ke Dapil 3. Itu juga pendasar saya siap mendampingi Ibu Maria ini maju di Pilkada 2021 ini sampai dengan 2025, supaya pikiran dan gagasan Ibu Maria dan saya bisa dipadukan untuk membawa kebaikan di Manggarai Barat ini. Latar belakang aku dan Ibu Maria, kita tahu bahwa Ibu Maria ini adalah doktor, lalu kemudian dia pendidikan dasar di S1 itu adalah peternakan. Saya S1-nya pertanian. Sehingga kalau ini dipadukan, pertanian ini ada di mana? Tidak ada di kota pertanian. Peternakan juga tidak ada di kota. Adanya di desa. Itu pendasaran kami mengangkat tagline, membangun desa, menata kota. Ibu Maria juga sadar bahwa mungkin dia lahir dari rahim petani dan dari kampung Langu. Saya sendiri juga sadar bahwa saya adalah anak petani, lahir dari Terang, keturunan dari Pacar. Manggarai Barat, KLIT, Presiden sudah menetapkan Manggarai Barat ini menjadi destinasi pariwisata super premium. Itu berarti yang harus mengurus Manggarai Barat ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai kecerdasan yang benar. Tanpa itu, saya kira super premium yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan berarti apa-apa untuk kita sekalian kalau salah urus. Sehingga tadi Pak Vincent bilang, kalau kepalanya sudah perintahnya begitu, maka kaki juga harus orang yang kuat, orang yang benar, supaya dia tidak salah urus ini Manggarai Barat. Nah, saya kira setelah Presiden menetapkan daerah Manggarai Barat menjadi destinasi pariwisata super premium, maka harus diurus dengan baik. Nah, baik di Manggarai Barat menjadi natas internasional. Orang mulai semua datang mengalir ke Manggarai Barat. Orang dari mana mau datang ke sini. Kenapa? Karena kita punya keindahan alam yang baik. Keindahan alam bawah laut yang sangat indah. Di darat juga indah, di bawah laut indah. Pemandangan di pulau-pulau juga sangat indah.
Maka presiden atau pemerintah Indonesia ini menginginkan bahwa orang yang urus adalah orang yang benar. Sebab kalau tidak celaka 12. Tidak boleh ada sampah di Manggarai Barat ini, tidak ada air. Jangan sampai hotel berdiri di mana-mana tetapi tidak ada air. Itulah yang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah Republik Indonesia ini, supaya Manggarai Barat ini jatuh kepada orang yang benar. Manggarai Barat ini saya ibaratkan gadis cantik. Gadis Indo yang cantik, bule mau, kita orang Loso mau, kami orang Ole mau, orang Indonesia dari mana, dari Papua mau. Tetapi kalau orang tuanya tidak memberi dia tidak pakai gensu, tidak ada air untuk dia mandi, dia beli bedah, pakai bedah, dia beli snow untuk gosok kocelnya. Saya sangat yakin maka biar dia cantik wajahnya, tapi kalau tidak didandang dengan baik maka tidak ada nafsir. Begitu dan atas Manggarai Barat sudah indah di atas di bawah. Kalau seperti itu saya sangat yakin kalau Semerawut tidak ditata dengan baik maka Manggarai Barat ini hanya tinggal kenangan. Sehingga kalau kami hari ini saya dan Ibu Maria mau tampil sebagai salah satu kontestan dalam Pilkada 2020-2025 ini, saya kira kalau Bapak Ibu sekalian menentukan pilihannya untuk kita, maka saya sangat yakin kami akan mendedikasikan seluruh kemampuan kami untuk kami persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hanya itu yang kami bisa buat. Saya sangat terbatas sekali ketika hanya sekedar menjadi DPR. Saya kira juga Ibu Maria kalau hanya cukup sampai di Wakil Bupati, seluruh kemampuan yang dia miliki, yang dia pelajari di luar negeri, itu tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dituangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan kita bersama di sini. Itu dasarnya. Ibu Maria sudah wakil. Hanya satu langkah lagi, kita dorong beliau ini untuk menjadi bupati. Makanya kemarin saya siap mendampingi beliau karena saya sangat yakin kalau boleh dengan sampai doso ini sepakat satu suara, saya sangat yakin sumber dasar kita jelas yang disampaikan oleh Pak Vincent. Ingat Ribon, sisakan 40, menang kita. Sisip melembor di Siom Ondon, sisip dari Kempo di Siom Lamber di Siom Agus. Tepo jadi. Gampang sunahnya. Doso sampai boleh apa? Kami mengabin dengan kolam, dengan kubus barat dan lain-lain. Kami mengabin kita ini, tidak ada orang lain. Isiong Kashmir saya tentang sabar bah terakat tuh. Dan mama do parobero sabar bah kukule. Lebih mudah untuk kita diajak bersama, untuk kerjasama. Lebih gampang. Apa gue bisa ke calon bupati sini? Pak Ana itu pilih deko. Paket ini saya sangat yakin paket yang ideal. Ibu Maria matang di kepemerintahan. Dia sudah mengerti bagaimana dia memimpin daerah ini. Dia sudah paham. Kita jangan pilih lagi orang yang hanya raba-raba. Saya kira ini modal pertama atau modal utama dalam memimpin ketika dia dipercayakan untuk menjadi bupati ke depan. Dia punya modal. Saya secara politik di DPR saya 4 periode dan hampir mengurus anggaran, mengurus tentang kepentingan membagi pagu-pagu anggaran di setiap dinas. Saya orang petani. Saya tahu apa kepentingan masyarakat petani. Apa kepentingan masyarakat perkebunan. Di sini sumber utamanya adalah kopi, cengkeh dan lain-lain. Kami di bawah sawah. Sawah di Terang itu di kemudian hari tidak lagi dengan kalau kita punya cita-cita, saya dan Ibu Maria tidak pakai, kalau musim begini dia tidak pakai sedot dengan mesin, pakai tenaga surya ini untuk menghisap air dan sepanjang hari. Itu rubah mesin, pola penggunaan mesin yang menggunakan menggunakan minyak solar. Kita memanfaatkan energi matahari ini untuk menyedot air ini dan dialirkan ke sawah, sehingga petani tidak dibebankan dengan biaya atau ongkos produksi, ongkos kerja sawah. Sekarang traktor ada di setiap rumah, mesin mengetam ada di mana-mana. Itulah tugas kami sebagai letang tembak untuk meringankan seluruh beban petani, beban masyarakat. Nah, saya sangat yakin, saya tahu itu, di mana celahnya untuk bisa ini diperjuangkan. Begitu juga bagi petani yang mau memelihara peternakan. Saya sangat yakin Ibu Maria punya kemampuan untuk merekayasa teknologi.
menyatakan bahwa ATM, ayam tabungan rakyat, masyarakat, itu pasti akan terwujud. Ya mungkin kita tahu semua bahwa Ibu Maria ini seorang peternak. Di belakang rumah jabatan itu ternak ayam. Khusus untuk bertelur. Pika siapa itu ini, kau dapat gaji. Pika rugane tanggula. Itu kerjanya. Satu ayam itu bisa bertelur sampai belasan per hari. Tugasnya ayam itu hanya bertelur. Sekarang ini banyak yang sudah dibawa ke Lembor, bawa kemana, ke paroki-paroki sudah dibagi. Hanya mungkin karena terlalu jauh di Semeru, tema apa itu. Nah, saya mengajak kita sekalian, yang maka kesempatan kita untuk bisa menjadi pemimpin kita di sini. Kalau perempuan yang memimpin ada Manggarai Barat, tidak ada nengo-nango. Beliau sudah bersama Pak Gusti 5 tahun, aman. Jangan sampai nanti kau begitu sudah dilantik mau jadi bupati. Ya biasanya laki-laki pasti begitu, tidak tahu diri. Tapi saya sangat yakin, saya berupayakan untuk mengendalikan diri supaya tidak berlaku seperti bupati. Karena ada rambu-rambu yang mengatur tentang itu. Saya meminta kepada kita sekalian, menang menaruh dari medite. Menang ini ada di tangan kita sekalian, karena bayangkan ite kan menala yang ite 67.000, lalu sampai pakai domainnya. Ya, saya sangat mengharapkan sekali, Niyama itu tidak pilih 2 kota daerah. Mau kapan lagi? Kapan lagi kalau bukan sekarang kita ini? 50 tahun lagi baru kita bisa dapat orang terbaik untuk kita calonkan menjadi bupati di sini. Saya kira sebenarnya tidak ada alasan untuk kita 50 tahun. Karena kader dan Lembor, saya kira sudah. Mereka juga mau supaya sudah dapil 2 dulu. Dari Kempot juga ngomong, Pak Bupati sudah ngomong, dapil 2 dulu. Kalau kami biar kapan-kapan saja. Tapi dapil 2 kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan itu yang diinginkan oleh kita selama ini. Kalau mau kaya, dari kita, oleh kita, untuk kita sendiri. Itu boleh memang maju. Dari kita, oleh kita, untuk kita sendiri. Kalau kita mau maju, jangan cepat dilasta. Tidak mungkin maya aku boleh kembali lagi di apapun. Hubungan tidak ada. Tetapi mau tidak mau, yang mau kasih maju di sini adalah putra yang lahir besar di daerah ini karena dia tahu di mana sakitnya jalan. Di mana dia tahu bahwa air tidak ada di kampung ini. Di mana tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai di daerah ini. Gedung-gedung pendidikan tidak baik, tidak bagus di daerah ini. Dia tahu semua itu, maka dia perjuangkan dan rebut bupati dan wakil bupati. Tapi itu ya pikirlah yang itu ya sampai kapan kita akan tetap begini terus. Ya marilah kita kasih kepercayaan. Saya dengan Ibu Maria berapa kali bersama-sama ke kementerian. Aku masuknya pintu di kantor-kantor kementerian lengat, bukan lengat karena apa? Lengat karena mereka sapa Ibu Maria. Oh lama tidak bertemu Ibu Maria. Kita sudah pernah bertemu, kita dulu satu alumni. Saya pernah bertemu di sini, saya pernah bertemu. Alumni Gajah Mada itu sudah malah apa? Sudah ada di setiap kantor di mana-mana. Tambah pula alumni PDHO yang dari luar negeri. Kaget kan? Menteri Dirjen, selevel Dirjen kasih makan kami coba nanti. Di ruang Dirjen ya sudah urus makan, kita makan di sini, kita reuni dulu. Kita sangat bangga kalau misalnya bupati bisa dikenal di kementerian-kementerian. Nah, banyak orang-orang kita yang pergi ke Jakarta hanya tinggal tunggu di hotel. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai link di sana, mempunyai teman yang ada di kementerian, gampang. Saya mau ketemu sekarang. Mudah untuk kita masuk. Sumangka DPR lalu setengah mati. DPR RI yang kita pilih dari sini setengah mati. Apakah Sumang asal yang ada di kementerian-kementerian? Saya rasakan sendiri dengan Ibu Maria sama-sama kami pergi. Aku pun gak bisa menikmati makanan enak di tingkat dirjen itu kan sudah luar biasa. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo gotong transfer wong tai. Mereka kita rapuh itu mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan, dari hati yang paling dalam saya menyampaikan mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.